Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengajar kita bagaimana caranya untuk berdoa dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Doa kita panjang atau pendek itu bukan ukuran, namun melihat kepada kejujuran, keterbukaan, dan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memahami semua bahasa di dunia ini. Walau apapun bahasa yang kita gunakan, Tuhan juga tahu pergumulan, keperluan, dan masalah kita sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa secara singkat namun padat. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa seperti demikian: Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Artinya, kita mempunyai Bapa yang tinggal dalam kerajaan syurga dan namanya sangat kudus, mulia, dan agung, maka kita harus menghormati namanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Artinya, kita mohon agar kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah apapun yang terjadi di syurga, itu juga kita alami di dunia ini, agar damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, kita meminta Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita, untuk memperlengkapi, mempercukupkan, dan memenuhi keperluan makanan jasmani kita, dan yang terlebih lagi, makanan rohani kita. Yang keempat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, setiap daripada kita ini adalah orang yang bersalah, maka kita harus mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan. Kita juga harus mengampuni sesama kita, supaya kita juga akan diampuni Tuhan. Jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Amin. Yang kelima, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, kita mohon kepada Tuhan untuk membawa kita ke jalan yang benar, dan bukannya membawa kita ke dalam pencobaan yang mungkin akan menjatuhkan iman kita. Dan kita mohon agar Tuhan campur tangan ke dalam kehidupan kita untuk melepaskan kita daripada ikatan-ikatan kuasa kegelapan, supaya kita tetap hidup sebagai orang yang merdeka di hadapan Tuhan dan bukan menjadi hamba dosa. Yang keenam, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya, segala-galanya adalah di bawah pemerintahan Tuhan dan kepemilikan Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki semuanya, dan termasuk kerajaan syurga, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Tiada Tuhan selain Dia. Jemaat yang terkasih, apabila doa Tuhan Yesus ini diucapkan dan dilafazkan dengan penuh keimanan, kerendahan hati, dan penuh kesungguhan, kita akan merasakan sesuatu ketika berdoa. Kita akan melihat keagungan, kebesaran, dan jawaban doa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkongsi tips doa yang singkat namun padat ini kepada kita semua. Tuhan Yesus mau kita belajar bersekutu dengan Bapa di syurga. Tuhan Yesus telah mengajar kita, terpulang kepada kita untuk melakukan atau sebaliknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya berdoa tentang doa Bapa kami. Ajarilah kami supaya kami bukan setakat melafazkan doa Bapa kami ini dari mulut kami, tapi itu lahir dari hati kami dan iman kami bahwa Engkaulah Tuhan yang kekal. Setiap dosa-dosa kami akan diampuni karena kasih setia-Mu. Orang yang sakit Engkau sembuhkan,
Kami mau berdoa khususnya bagi anakmu Rudik saat ini, agar kuasa kesembuhan terjadi. Dengan bilur-bilur Yesus, dia akan melihat pertolongan yang daripadamu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban yang berat, Engkau yang menghiburkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini anak-anakmu lepasan SPM akan mendapat keputusan mereka. Berkatilah setiap usaha mereka, apapun keputusan yang mereka perolehi, bila itu diberkati dalam namamu. Bila mereka akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini Tuhan, kami tetap menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Amin. Salam kasih saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.